Cerita apa hari ini? Apa aja? Apa-apa ceritain. Payungku. Aduh, hujan nih. Kita pulang lewat mana? Tanya Kino kepada dua temannya yang kini memasang muka cemberut. Ah, males banget. Masa kita hujan-hujanan sih? Keluh Devan. Ya, kalau gue sih mending milih basah daripada keperangkap nginep di perpus. Ucap Ardi yang kini sudah siap dengan payung di tangannya. Mereka bertiga baru saja selesai menjalani hukuman membersihkan perpustakaan karena ketahuan mencontek ketika ulangan sejarah. Susunan bangunan sekolah mereka ini mengelilingi lapangan yang tepat berada di tengah. Jarak antara perpustakaan dengan kantor pos penjaga sekolah lumayan jauh. Letak perpustakaan di mana kini mereka berada ada di bagian paling pojok belakang sekolah dan letaknya terpisah dengan bangunan sekolah lainnya. Jadi memiliki jarak atap, sehingga mau tidak mau jika ingin menyeberang ke bangunan sebelahnya, mereka harus melewati rintik hujan. Saat ini jam menunjukkan pukul 5 sore. Sekeliling sekolah sudah sepi, begitupun kantor guru. Mungkin kini hanya tersisa mereka bertiga dan penjaga sekolah. Sistem penjagaan sekolah mereka ini memang tidak pernah ditinggalkan. Jadi ada shift siang dan malam. Ya udah, kalian mau tetap di sini apa ikut gue nyebrang? Ini lumayan ada payung satu nih, tawar Ardi. Malah diem, ini hampir maghrib loh, lanjutnya. Kino dan Devan saling memandang heran. Tadi ada mbak-mbak kesini gak sih? Itu payungnya kan? Kok bisa ada di lo? Ucap Kino serius. Lah, apaan? Dengar ya, tadi kan ibu perpus pasang tanda tutup di depan pintu sambil melengos tuh. Terus Devan juga ngebersihin bagian buku depan meja reservasi kan? Gak ada yang lewat tuh. Bener gak, Van? Devan menggeleng ragu. Tadi emang gak ada mbak-mbak. Tapi gak jadi deh. Tapi apa yang jelas dong? Ujar Kino. Gini, Ardi, mending lo tinggalin payungnya ke tempat tadi lo ambil, suruh Devan. Emang tempatnya di mana? Lah, malah nanya balik. Tadi lo dapat dari mana, Yono? Ucap Kino kesal. Nah, itu gue gak tahu juga. Kalau dipikir-pikir, iya juga. Emang sejak kapan gue megang nih payung? Ucap Ardi heran. Mereka bertiga seketika terdiam. Hawa hujan yang dingin masuk menyeruak ke dalam. Entah mengapa, ruang perpus senyap sekali. Hanya terdengar dentingan jarum jam dinding. Aduh, jangan bercanda dong. Udah senja nih, ucap Kino. Tiba-tiba terdengar suara buku jatuh di bagian rak paling belakang. Mereka menoleh seirama. Kemudian disusul sayup-sayup suara bisisan. Mereka saling menatap dan mulai mendekatkan diri satu sama lain. Kaki mereka seakan tidak sanggup melangkah keluar. Ruangan kini mulai gelap bersamaan dengan turunnya matahari. Tangan Devan penuh gemetar, masih memegang payung putih yang dihias dengan rumbayan kain. Devan samar-samar melihat sebuah sosok di ujung rak paling belakang. Dia ingin mengalihkan pandangan, tetapi matanya terpaku. Namun, kedua temannya tidak melihat sosok itu.
Penasaran, Devan mengucek matanya lalu mencoba untuk fokus menyipitkan matanya. Sosok itu jalan mengambang mendekati Devan yang masih kaku. Jantung Devan melaju cepat. Keringat dingin membasahi keningnya. Devan memejamkan matanya. Kemudian, sosok itu segera berada tepat di depan wajah Devan ketika ia membuka kembali matanya. Seorang perempuan berseragam sama dengannya, tetapi sudah lusuh dan compang-camping, kini di hadapannya. Bola matanya merah sepenuhnya. Rambut pendeknya acak-acakan. Ada lubang di pipi kanannya yang penuh belatung. Sosok itu menatap dalam. Bilang pada temanmu kembalikan payungku. Devan terbelalak termangu. Begitu pula Ardi yang kini seluruh badannya gemetar. Sosok itu perlahan menoleh ke Ardi. Dia tersenyum lebar dengan mata yang masih terbuka lebar itu. Kasihan, kamu juga bisa melihatku ya. Devan meraih payung di tangan Ardi dan melemparkannya ke sembarang arah. Kemudian dia menarik kedua temannya keluar gedung perpustakaan tanpa menoleh ke belakang dan menghiraukan hujan yang membasahi tubuh mereka.